Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah SWT menolong kita semua. Semoga Allah SWT menjaga diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, ulama-ulama kita, umat Islam dimanapun berada, khususnya yang terzalimi, teraniaya di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada mereka, memberikan kesabaran, memberikan ridho serta pertolongan, dan semoga Allah SWT memberikan husnul khatimah bagi kita semua dan dimasukkan ke surganya, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bersua di kesempatan kali ini dalam rangka mempelajari buku yang menjadi salah satu buku yang terbaik dalam pembahasan tentang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu buku Al-Wabilus Shayyib karya Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan keterangan kita, pembahasan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk ke ayat yang beliau bawa, yaitu surat Al-Anfal ayat 37, ketika beliau mengatakan, adapun neraka fa innaha darul khubath fil aqwali wal a'mal. Ini kaidah ibu sekalian, bahwa neraka itu adalah tempatnya keburukan, fil aqwali wal a'mal, keburukan dalam berbicara dan keburukan dalam berbuat, beramal dan beraktivitas. Wal ma'akil wal masyarib wa daril khabithin, atau wadarul khabithin, maaf. Jadi neraka itu, sekali lagi sebagaimana dijelaskan Al-Allamah Ibnul Qayyim dalam teks buku ini, bahwa itu adalah tempat semua keburukan. Ucapan itu tempatnya di neraka, caci maki itu di neraka, ghibah itu di neraka, fitnah itu di neraka, lalu mencela itu tempatnya di neraka, bully itu tempatnya di neraka, nyinyir itu tempatnya di neraka. Semua kalimat buruk, kalimat negatif itu tempatnya di neraka. Itu kaidah, dan yang harus kita camkan, ibu-ibu sekalian. Bohong itu tempatnya di neraka. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu tempatnya di neraka. Semua hal-hal yang buruk. Sebagaimana neraka juga tempatnya perbuatan-perbuatan buruk gitu, kesyirikan, kebid'ahan, maksiat, zina, mencuri, makan uang haram, semuanya itu tempatnya di
di neraka. Wal ma'akil wa masyarib, itu makanan yang buruk dan minuman buruk itu semuanya di neraka. Wa darul khabithin, dan tempatnya orang-orang buruk, hadirin, tempatnya orang-orang buruk. Jadi tempatnya orang-orang buruk itu di neraka. Ini kaidah, ini penting, dan ini simple. Ini nggak ruwet-ruwet. Cukup kita ikhlas, lalu kita terima dengan tulus, dengan jujur, maka akan ada perubahan besar dalam hidup kita. Kita harus camkan bahwa semua ucapan yang buruk tempatnya di neraka. Itu banyak. Jadi nggak ada cerita ucapan yang buruk itu memberikan solusi, itu nggak ada, ibu. Setiap kita mau berucap yang buruk, setiap kita bohong, misalnya kita bohongin suami kita, atau kita bohongin anak kita, itu arahnya ke neraka. Saat kita bicarakan aib orang, itu arahnya ke neraka, tempatnya di neraka. Saat kita menikmati ucapan-ucapan buruk, kita dengar, terus kita menikmati teman kita dibuka aibnya, dijelek-jelekin, itu tempatnya di neraka. Terus ada fitnah, kita masuk ke sana, atau kita bicara, kita ikut menyebarkan, itu tempatnya di neraka. Itu kaidah simpel, fa innaha darul khubuthi fil aqwali wal a'mal. Neraka itu tempatnya ucapan yang buruk dan perbuatan yang buruk, makanan dan minuman yang buruk. Dan kesimpulannya, neraka adalah tempatnya orang-orang yang buruk, buruk ucapannya dan buruk perbuatannya, haram makanannya dan haram minumannya. Itu kaidah simpel. Jadi marilah kita berpikir ulang kalau kita mau bicara yang buruk, kita mau WA yang kasar, karena ucapan kasar, WA yang kasar, yang nyinyir, yang nyerang, itu semua tempatnya di neraka. Itu kaidah. Mau dipoles kayak apapun, mau dicari justifikasi seperti apapun, mau dicari pembenaran seperti apapun, itu tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Itu poin. Nah, setelah Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan kaidah ini, beliau sampaikan dalilnya, ibu-ibu. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 37. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd wa yarkumahu jami'an faj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Jadi Allah katakan liyamizallahu al-khabith, liyamiza minal wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd farkumahu jami'an faj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari golongan yang baik, gitu. Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dengan golongan yang baik, gitu. Itu udah kaidah. Itu sudah kaidah. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ.
dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagian di atas sebagian yang lain, ditumpuk tuh gitu lebih. Jadi yang buruk-buruk dikumpulin, udah dikutumpuk aja begitu. Faja'alahu fi jahannam, dan Allah jadikan mereka berkumpul di neraka jahanam. Gitu hadirin. Ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang rugi, ya itu rugi. Itulah orang-orang yang rugi. Jadi ibu-ibu yang Allah muliakan dan jamaah sekalian, ulama kita menjelaskan bahwa pemisahan itu akan dilakukan dan akan terjadi. Allah akan pisahkan orang baik dan orang buruk, orang beriman dan yang nggak beriman, sebagaimana dikatakan As-Suddi. Allah akan pisahkan orang yang bahagia dan orang yang sengsara, orang yang ucapannya baik, santun, lemah lembut, dengan orang yang ucapannya kotor, kasar, dan dosa. Orang yang ucapannya menjaga kehormatan saudaranya dengan orang yang kalau bicara ngebuka aib saudaranya dan menjatuhkan kehormatan saudaranya. Allah akan pisahkan. Allah akan pisahkan. Begitu hadirin. Itu Allah akan pisahkan. Bahkan sebagian keterangan mengatakan sebelum di akhirat Allah akan pisahkan di dunia. Bukankah Asia dan Fir'aun dipisahkan oleh Allah? Bukankah Nabi Nuh dengan istrinya dipisahkan oleh Allah? Bukankah Nabi Nuh dan anaknya dipisahkan oleh Allah dalam kejadian air bah itu? Bukankah Nabi Lut dan istrinya dipisahkan oleh Allah? Sebelum nanti mereka benar-benar dipisahkan di hari kiamat. Bukankah Allah memisahkan orang-orang beriman dan orang-orang munafik di Uhud pada saat itu? Oh, terkesan terkesan orang-orang munafik walk out sebelum peperangan Uhud, perang Uhud yang terkenal itu, dan terkesan merugikan orang-orang beriman yang awalnya 1000 jadi tinggal 700, tapi sejatinya tidak. Dijelaskan itu cara Allah memisahkan antara orang-orang yang imannya ori dengan yang imannya KW sebelum terjadinya Ghazwatul Uhud. Dipisahkan dulu sama Allah. Itu cara Allah memisahkan. Sebelum di akhirat benar-benar dipisahkan. Orang munafik fiddarkil asfali minan nar, kata Allah. Orang munafik itu adanya di keraknya neraka, pisah. Jadi ini yang harus kita renungkan, ibu-ibu sekalian. Jadi hadirin Allah muliakan.
Makanya kan kita tahu bersama-sama bahwa salah satu tujuan adanya musibah, adanya ujian di dunia, itu kan agar terjadi pemisahan ini. Atau salah satu hikmahnya, itu cara Allah memisahkan orang baik dengan orang buruk, orang ikhlas dan orang yang tidak ikhlas. Orang yang bergantung kepada Allah dengan orang yang bergantung kepada manusia. Orang yang yakin kepada Allah dan orang yang keyakinannya hanya tentang masalah dunia. Itu tujuannya, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Allah akan pisahkan, hadirin. Jadi hilirnya akan ada dua kelompok besar, ahlus sa'adah dan ahlus syaqawah. Itu kaidah kehidupan. Kelompok orang-orang yang bahagia dan kelompok orang-orang yang sengsara. Dan itulah salah satu hakikat adanya surga dan neraka, pemisahan, hadirin. Jadi memang salah satu tujuan dari ujian dan dinamika serta masalah atau drama adalah memisahkan. Nah itu dalam, memisahkan. Memisahkan apa? Memisahkan at-tayyib minal khabith atau al-khabitha minat tayyib. Memisahkan yang baik dari orang-orang yang buruk, atau sebaliknya, memisahkan orang-orang buruk dari orang-orang baik. Lalu orang-orang buruk dibuat bertumpuk, dikumpulkan dalam satu tempat, dan Allah jadikan mereka di jahanam, dan mereka adalah orang-orang yang rugi, ibu-ibu, rugi. Nah, hakikat ini harus kita camkan. Jadi tujuannya tuh demikian. Pernah nggak ibu-ibu sekalian sakit hati dikhianati oleh teman sendiri? Ternyata yang ngomongin kita itu dia, misalnya. Ternyata yang gibahin kita itu dia. Atau pada saat dimana kita lagi urgent atau lagi ini, lagi jatuh, bukannya sebagai teman dia berdiri di samping kita, bersama kita, atau paling enggak ngapa-ngapain deh, terus sebaliknya dia tinggalkan kita atau ikut menimpakan sesuatu ke kita. Pernah nggak ngalamin gitu? Enggak ya? Enak juga ya buat hidup ibu-ibu sekali. Ada banyak ibu-ibu tuh ngalamin, dan mungkin hampir semua kita alamin, pernah ngalamin itu. Terus kita sakit hati. Kenapa kita sakit hati? Salah satu alasan kenapa kita sakit hati nggak sih digituin, ibu? Enggak. Ini imannya bagus-bagus semua. Siap diuji sama Allah. Oh, saya sakit hati banget Pak Ustadz. Apa salah satu penyebab kita sakit hati? Karena kita tidak mengerti konsep ini. Harusnya ada rasa syukur dalam diri kita. Karena disebabkan kejadian ini, Allah pisahkan kita dengan musang berbulu domba.
Allah pisahkan kita dengan orang yang casingnya kawan tapi musuh dalam selimut selama ini, dengan orang-orang yang gak tulus sayang dan mencintai kita. Itu cara Allah memisahkan al-khabitha minat thayyib, sebelum nanti Allah pisahkan di akhir kiamat kelak. Tapi kok berat ya Pak Ustadz? Itu harga yang harus dibayar untuk bisa memisahkan mana kawan, mana lawan. Ibu-ibu untuk menegakkan diagnosa aja harus bayar tes. Salah satu makna kenapa kita atau ibu-ibu bayar mahal untuk tes darah, MRI dan lain sebagainya, tes torak, ronsen, itu fungsinya untuk apa? Untuk tahu yang mana penyakitnya dan di mana penyakit tersebut. Hidup itu ada orang-orang atau teman-teman yang sebenarnya penyakit dalam hidup kita, penyakit, dan keberadaan dia bersama kita itu penyakit, ngerusak kita. Dan seringkali kita tuh nggak ngerti. Ada banyak ibu-ibu menganggap semua orang tuh baik aja. Enggak, masa ada Pak Ustadz orang baik, orang jahat? Ya Allah, ini kurang piknik ibu-ibu ini. Ya banyak lah orang jahat. Enggak, bagi aku tuh baik. Aku tuh alhamdulillah baik-baik semua Pak Ustadz, teman-temanku. Gitu. Terus kata Pak Ustadz, nggak mungkin Bu. Rasulullah SAW manusia terbaik, di tengah-tengah barisannya ada orang jahat. Emang ibu lebih baik daripada Rasulullah SAW? Enggak, tapi bener loh Pak Ustadz, teman-temanku tuh baik-baik semua. Begitu ada masalah, bener ditusuk dari belakang oleh beberapa temannya, diomongin oleh beberapa pihak yang selama ini dia bilang kemana-mana mereka baik, mereka baik, mereka baik, mereka baik. Ternyata mereka baik beneran apa enggak? Penyakit. Untuk mengetahui penyakit gratisan atau harus bayar ibu-ibu? Untuk tahu penyakit dalam diri kita harus bayar atau gratisan? Bayar. Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Pak Ustadz, aku benar-benar hancur di saat aku lagi jatuh, teman-temanku meninggalkan aku semua. Bu, memang nggak mudah, tapi kok mikirnya tuh negatif terus? Kenapa nggak berpikir dari angle yang lain? Sehingga ibu-ibu bisa bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, dengan kejadian ini engkau pisahkan aku dengan orang-orang yang oportunis, orang-orang yang gak tulus, orang-orang yang mau senangnya aja. Buktinya ketika aku jatuh, mereka gak mau bersama dengan aku. Justru mereka ucapkan kalimat-kalimat buruk tentang aku. Saya ingin tanya sama ibu, kalimat buruk teman-teman atau orang-orang tersebut kepada ibu-ibu merusak akhirat ibu-ibu apa enggak? Kalimat buruk ibu-ibu udah ngaji belum sih? Merusak akhirat ibu atau justru memberikan kebaikan buat akhirat ibu-ibu sekalian? Hah? Ngerusak atau buat kebaikan? Kalimat buruk. Kok ngerusak? Masih ingat hadits muflis? Kalimat
membuat orang itu akan mentransfer pahalanya ke kita di hari kiamat, dan akan membuat kita memberikan dosa-dosa kita kepada dia pada hari kiamat. Berarti itu baik buat ibu-ibu apa enggak? Baik. Terus kenapa ibu sedih? Karena nggak ngerti ilmunya dan nggak ngerti konsepnya. Jadi bayangin, ibu berarti kan menang banyak. Yang pertama, ibu dipisahkan dari orang-orang yang buruk, yang selama ini ibu pikir baik. Terus yang kedua, ibu dapat transferan pahala, atau ibu akan transfer dosa ibu sekalian. Jadi untung apa untung? Untung. Kalau untung sedih atau gembira? Gembira. Masih sedih nggak? Masih, Pak Ustadz. Loh gimana loh ibu-ibu ini? Masih sedih terus. Jelas ya ibu sekalian. Kita lanjutkan. Fallahu ta'ala yajmal khabitha ba'dahum ila ba'd. Dan Allah itu mengumpulkan orang buruk dengan sesama orang buruk, gitu. Orang yang keji dengan orang yang keji lainnya. Fayarkumahu kama yurkamu syai'ul mutarakib ba'duhu ala ba'd. Dan Allah menghimpun mereka sebagaimana Allah menghimpun sesuatu agar tersusun satu dengan yang lain, ditumpuk dan menjadikan mereka di dalam neraka jahanam. Falaysa fiha illa khabith, karena tidak ada satupun orang di neraka kecuali orang-orang yang buruk, ibu-ibu. Gak ada orang baik di neraka. Orang-orang buruk dikumpulin gitu loh. Jadi memang dikumpulin jadi satu. Jadi dipisahkan yang baik sama yang baik, yang buruk sama yang buruk. Udah, di buruk ditaruh di neraka. Nggak ada orang di neraka kecuali orang buruk, kata para ulama. Allah ta'ala alam bisawab. Jadi sekali lagi ibu sekalian, bahwa akan ada pemisahan. Itu salah satu alur dunia, dan hilirnya itu pemisahan. Dan seseorang akan dikumpulkan bukan sebatas persamaan nasab, satu darah, satu kerjaan, satu kantor, tapi seseorang akan dikumpulkan dengan satu keyakinan, satu keimanan. Yang baik akan dikumpulkan dengan yang baik, dan yang buruk dikumpulkan dengan buruk. Walaupun orang tua dan anak, kalau yang satu baik yang satu buruk, nggak dikumpulkan sama Allah. Bukankah itu yang dialami sekali lagi oleh Nabi Nuh dan anaknya? Walaupun mereka suami istri, gak dikumpulkan dalam satu tempat nantinya. Asia dan Fir'aun, Nabi Lut dan istri, Nabi Nuh dengan istri. Walaupun paman dan keponakan, kalau mereka berbeda keimanan, keyakinan, ucapan, mereka akan dipisahkan. Nabi Muhammad SAW dengan Abu Lahab misalnya, lisannya Abu Lahab itu kasar, ibu. Makanya kan tabban laka alihada jama'tana. Itu kalimat yang diucapkan Abu Lahab kepada Nabi kita SAW ketika mendakwahi keluarga. Celaka engkau wahai Muhammad, cuman gara-gara ini engkau kumpulkan kita semua. Turunlah surat Al-Masad,
Allah berfirman membalas ucapan Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Bukan Rasulullah yang celaka, Abu Lahab yang celaka. Itu Pak. Allah ta'ala alam bisawab. Jadi marilah kita kumpulkan kalimat-kalimat baik, ibu-ibu. Marilah kita kerjakan amalan dan perbuatan baik, sehingga kita dikumpulkan dengan orang-orang baik. Gitu. Allah yang akan kumpulkan. Makanya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu pengen gak punya lingkungan yang baik, jadilah orang baik. Allah yang akan kumpulkan nanti. Aku kok susah dapat lingkungan baik Pak Ustadz. Mungkin kita penyebabnya itu. Allah, ini kan ayatnya, ini konsepnya. Allah akan kumpulkan sesama orang baik sebagaimana Allah akan kumpulkan sesama orang buruk. Itu poin. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati para ulama, ustadz, keluarga, serta panitia kajian dan kaum muslimin yang berada. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Dan semoga Allah merahmati Al-Allamah Ibnul Qayyim dan para ulama kita. Mohon maaf ada titipan pertanyaan dari teman saya yang sedang pusing dengan suaminya. Kondisi saat ini suami tidak begitu suka dengan kondisi fisik si istri. Namun istri susah sekali merubah fisiknya itu semenjak melahirkan. Istri ingin olahraga tapi situasinya sering tidak mendukung. Di satu sisi istri merasa walau hidup banyak rintangan, selama masih bisa makan, istri senang-senang saja. Suami sering sekali menyuruh perbaiki fisik ini, sampai marah-marah dan terucap, mau ditinggalin dulu apa gimana biar bisa berubah, atau suami harus cari perempuan lain. Si istri dari yang awalnya menangis sampai pasrah berpikir ya udahlah, kalau emang mau selingkuh terserah aja, emang pernikahan cuma buat memuasin nafsu doang buat suaminya. Pertanyaannya, apakah tindakan suami memotivasi istri dengan ancaman tersebut itu benar? Apakah kata-kata suami tersebut termasuk talak? Apa yang harus dilakukan sang istri? Jazakallahu khair Ustaz nasihatnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, insya Allah bukan talak, karena itu pertanyaan, bukan statement. Jadi insya Allah bukan talak. Yang kedua, gini loh. Yang pertama, marilah kita mulai dengan berpikir bahwa lagi-lagi yang namanya hubungan sosial harus dilihat dari dua sisi. Harus dilihat dari dua sisi. Dari sisi istri apa suami dulu nih? Dari sisi istri dulu ya. Marilah berpikir bahwa tugas kita litaskunu ilaiha, agar suami itu tenang hidup dengan kita. Nah, agar suami itu tenang, maka kita harus persiapkan atau menjaga fisik kita, dan yang lebih penting menjaga hati dan iman kita. Fisik penting nggak? Penting. Kalau nggak penting, Islam nggak akan berbicara tentang fisik dalam kehidupan.
Sedangkan kita tahu Islam mengatur tentang fisik, tentang aurat. Aurat itu fisik bukan sih, Ibu? Ibu, berarti diatur apa enggak? Berarti itu penting apa enggak? Penting. Busana, pakaian itu berkaitan dengan fisik atau bukan? Fisik, diatur, berarti itu penting. Lalu ada, kalau dalam konteks pernikahan ada syarat melihat, nazar, itu masalah fisik, itu penting. Walaupun masalah hati dan iman jauh lebih penting, dan itu inti, tapi itu penting. Nah, istri harus sadar dulu bahwa ini tuh penting. Apalagi sudah ada statement yang sangat tegas, bahkan mengancam, walaupun mungkin ancamannya tidak tepat, tapi itu menunjukkan ini tuh hal penting bagi rumah tangga kita. Nah, marilah kita merespon ini sebagai hal yang penting. Gitu loh hadirin. Dan fokus untuk menunaikan tugas dan kewajiban kita, salah satunya menjaga fisik. Tapi istri itu merasa walaupun hidup banyak rintangannya, selama masih bisa makan, istri senang-senang saja. Justru itu mungkin masalahnya, karena masih bisa makan, senang-senang aja. Berarti istri senangnya apa? Nah itu kan, itu masalahnya. Itu mungkin salah satu kendala. Jadi itu bukan sebuah kelebihan. Bisa jadi ya. Setiap orang beda-beda loh. Justru suaminya mungkin berharap, ya itu poinnya, beb, kurangin makan. Aku kan bisa dibayangin nggak sih kalau lagi bicara, Mas, aku itu memang apa namanya, aku memang tidak sempurna dan seterusnya. Tapi kan kamu tuh punya istri sama aku kan, punya istri aku kan, alhamdulillah Mas, aku tuh nggak pernah nuntut Mas. Yang penting aku tuh bisa makan, aku udah bahagia. Kata saya, itu intinya. Gitu. Yang saya minta dari kamu itu, tolong kurangin makan. Gitulah. Nah, bisa jadi itu intinya, bisa jadi. Dan ini jangan dipukul rata kepada semua pasangan loh. Makanya nggak ada. Saya tahu ada pasangan yang sama suaminya, istrinya tuh nggak boleh kurus, nggak boleh. Harus berisi terus, gitu lah. Justru kalau istrinya kurus atau langsing, suaminya agak-agak ilfil, gitu lah. Dan ibu nggak pernah nanya, nyari di mana suami kayak begitu Pak Ustadz. Itu dari fadlullah yu'ti ma yasha. Itu udah Allah takdirkan, udah. Yang penting kita fokus aja sama diri kita. Jadi kalau suami kita ingin tubuh kita dijaga, dijaga. Itu pahala besar, itu kewajiban kita. Dan jangan bandingkan dengan yang laki-laki itu beda-beda. Laki-laki itu berbeda. Dan ini yang diremehkan banyak ibu-ibu atau banyak wanita. Walaupun memang nggak mudah, apalagi setelah melahirkan, susah. Tapi pertanyaannya, sudah berjuang atau belum? Dan kenapa banyak wanita bisa, sedangkan kita tidak bisa? Apakah benar-benar masalah ketidakbisaan atau masalah kemauan? Dan kenapa sebagian wanita yang bisa itu orientasinya sebatas duniawi, dan mereka bisa hanya sebatas duniawi agar tampil cantik lagi setelah melahirkan, dan benar jadi bagus badannya. Nah, kita ini kan motivasinya ukhrawi, agar suami saya ridho. Dan kalau suami saya ridho setelah tauhid dan kewajiban Allah, surga. Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naru. Lihatlah bagaimana suamimu menilaimu, karena penilaian suamimu itu surgamu
atau nerakamu. Kalau banyak wanita hanya ingin mendapatkan body school aja bisa-bisa-bisan, hanya masalah dunia, gak ada terbesit akhirat sama sekali. Waktu sebagian mereka nge-gym atau diet atau segala macam, itu bisa. Bahkan sebagian mereka anaknya lebih banyak daripada anak kita, itu bisa. Kenapa kita nggak bisa? Berarti kan kita kurang bertakwa. Nah, kalau kurang bertakwa, wajar ketika Allah kasih ujian dalam rumah tangga kita melalui ketidakpuasan suami kita. Itu yang perlu ditanamkan. Jadi jangan dianggap apalagi ibu sekalian, ujian suami di luar rumah tuh berat hari ini. Mau tipe apapun ada sekarang, mau seri apapun ada. Ya masa di rumah ngeliatnya seri Duster lagi. Bukan karena nggak terima takdir, tapi ada kelalaian dari istrinya untuk berjuang. Kalau udah berjuang nggak ada masalah, tapi perjuangkan dulu. Itu dari sisi istri. Adapun dari sisi suami, tetap motivasi istri, tapi harus ekstra sabar. Kenapa? Karena yang pertama, masalah tubuh atau fisik bagi wanita itu sensitif. Kita main asal nyeletuk pagi, siang udah lupa celetukan kita. Istri kita masih sakit hati sampai kapan? 10 tahun kemudian, kalau fisiknya diserang. Istri kita masih kepikiran sampai 15 tahun kemudian. Masalah fisik itu sensitif. Jadi maksudnya kalaupun butuh warning yang cukup tegas, usahakan jangan sentuh masalah fisik. Cari sisi lain lah. Karena seringkali tidak produktifnya lebih banyak daripada produktifnya. Lalu yang berikutnya, kasih waktu, karena susah, apalagi merubah kebiasaan dan lain sebagainya. Apalagi kalau setelah melahirkan. Lalu perbanyak dekat sama Allah, biar Allah jaga syahwat kita, kecuali di tempat atau kondisi yang aman, kondisi dan tempat yang halal maksudnya, sehingga tidak ke tempat yang haram. Minta dekatkan diri kita kepada Allah dan minta agar syahwat kita ini terjaga dan hanya di kondisi dan tempat yang halal, bukan di tempat yang haram. Lalu motivasi istri kita, kasih semangat gitu loh, dan hargai setiap usahanya. Walaupun berat badannya baru turun 0,01 kilo, pujilah gitu lah. Beb, kayaknya kamu kurusan deh, kayaknya workout kamu berhasil gitu lah. Jadi semakin semangat walaupun baru turun 0,01 kilo. Itu pun karena belum pakai gamis gitu. Kalau pakai gamis naik lagi 1 kilo gitu ya. Tapi nggak apa-apa.
Allah ta'ala bisawab. Jadi harus ngedukung istri kita karena perjuangannya berat. Allah ta'ala alam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati para ulama, ustadz, keluarga, juga tim kajian wanita beserta kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Ustadz izin bertanya, apakah yang dimaksud memisahkan orang-orang buruk dengan orang baik itu termasuk saudara kandung kita sendiri, Ustadz, yang suka memfitnah kita, menyebarkan keburukan tentang kita kepada orang-orang terdekat kita seperti ibu kita, adik kita, dan juga anak kita sendiri, mempengaruhi mereka supaya jauh dari kita. Jika diajak tabayun selalu mengelak, jika diajak bicara disapa selalu menghindar. Apakah itu cara Allah untuk memisahkan orang tersebut dari kehidupan kita? Insya Allah Allah memudahkan. Insya Allah Allah memudahkan Ustaz untuk membaca dan menjawab pertanyaan ini. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum barakallahu wa iyyakum. Simpel aja, lihat bagaimana Nabi SAW dan Abu Lahab. Nabi SAW dengan Abu Lahab itu. Jadi seperti itu hadirin. Namun yang perlu kita sadari, jangan buru-buru menyimpulkan karena ini belum ending gitu loh. Ini belum ending. Bukankah Abu Sufyan di perang Badar, perang Uhud, salah satu sosok besar yang berhadapan dengan Nabi SAW dan ingin menyakiti dan menumpas Nabi SAW? Coba kalau kita simpulkan setelah perang Uhud, maka kesimpulan kita tentang Abu Sufyan positif atau negatif? Negatif. Tapi setelah itu beliau dapat hidayah, beliau masuk Islam dan menjadi sahabat. Sehingga sekarang kalau kita berbicara tentang Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala, berbicaranya positif atau negatif? Positif. Dan kita selalu mendoakan radhiyallahu ta'ala, semoga Allah meridhoi beliau. Jadi itu poinnya, jangan buru-buru membuat sebuah kesimpulan akhir. Oh, ini Allah membuat memisahkan saya dengan beliau karena beliau buruk dan saya baik. Itu nanti kena memvonis orang secara prematur, lalu merekomendasi diri sendiri secara tidak langsung. Kita bilang saya baik gitu loh. Itu panjang lagi urusannya. Jadi ya sudah, tapi kalau untuk sementara waktu bisa, alhamdulillah. Jadi kan saya lebih tenang, nggak ada yang jelek-jelekin, nggak ada yang ini segala macam. Dan karena ini saudara kandung kita misalnya, maka tetap kita dituntut atau diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim. Dan pahalanya besar. Pahalanya besar. Allah ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Allamah Ibnul Qayyim, memberkahi Ustadz, keluarga, tim, seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, qadarullah suami saya mengalami gangguan jiwa. Alhamdulillah ta'afani ma'utalahu bi wa faddalani ala katsiri mimman khalaq tafdil. Saat saya dan keluarga saya sedang berikhtiar mengobati beliau kepada ahlinya dan mencoba untuk memulai membangun keharmonisan serta kehangatan keluarga, justru keluarga suamilah yang mengacaukan semua usaha yang sedang kami ikhtiarkan. Dan saat ini hubungan saya dan suami menjadi renggang, salah satunya karena mertua dan ipar-ipar saya. Saya merasa diberi kekuatan dan kesabaran oleh Allah dalam menghadapi suami yang memiliki gangguan jiwa. Namun dalam menghadapi mertua dan ipar saya merasa sangat berat, karena semakin kesini saya merasa mereka tidak tulus menyayangi suami saya. Bahkan ketika suami sedang dalam proses pengobatan, mereka tidak mendukung, bahkan merasa direndahkan oleh saya. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan
Wallahu yubarik fikum wa fikum barakallah. Yang pertama, semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada penanya dan memberikan kesembuhan kepada suami beliau, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ini berat, ini nggak mudah, sangat berat bahkan. Maka ingatlah sabda Nabi SAW, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau sayang sama sebuah kaum, sayang sama seseorang, maka Allah akan uji kaum tersebut dan orang itu. Allah akan uji. Jadi semoga ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu ingatlah sabda Nabi SAW, wa yubtalul mar'u ala hasabi dini. Orang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanan dan agamanya. Dan semoga ini menunjukkan bahwa iman penanya iman yang bagus. Dan kalau memang demikian, maka segala sikap mertua penanya dan ipar-ipar penanya itu harusnya bukan menjadi isu besar, karena cukuplah kita berhusnudzon dan kita optimis Allah sayang sama kita, dan ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita, dan kita berhusnudzon, baik sangka dan optimis bahwa ini semoga mengarah bahwa iman kita baik. Dan hadirin sekalian, kebahagiaan kita bukan terletak pada tangan orang lain. Kebahagiaan kita itu terletak pada taufik dan hidayah Allah. Lalu bagaimana kita mengingat dan menghamba kepada Allah? Lalu perjuangkan suami kita semampu kita, semaksimal mungkin, selebihnya tawakal dan bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat, dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menolong kaum muslimin dimanapun berada. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.